Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 206111000203, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan istilah dalam seni rupa dan juga kaitan istilah tersebut ke dalam dunia pendidikan. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan seni yang diampu oleh Bapak Pariska Indra Perdana SPD MPD. 20 istilah dalam seni rupa yaitu diantaranya ada abstrak. Abstrak sendiri merupakan sebuah cara untuk mengekspresikan karya seni dengan model yang tidak menggambarkan wujud atau bentuk nyata dari objek dan bisa jadi memperumit atau menyederhanakan wujud aslinya. Kemudian ada abozo. Abozo merupakan sketsa atau rancangan yang dibuat ketika hendak melukis ataupun membuat patung. Kemudian ada estetik. Estetik merupakan bentuk suatu keindahan. Estetika bagi anak akan menciptakan dan membentuk kepribadian yang mampu bersikap kreatif, bermoral sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dengan segala kepatutan, keindahan, dan juga seni. Kemudian ada armatur. Armatur merupakan sebuah kerangka yang terbuat dari metal untuk menopang dan menahan beban yang biasanya terbuat dari tanah liat agar tidak terjadi perubahan bentuk. Armatur ini biasanya digunakan oleh pematung dalam proses modeling. Kemudian ada belaju. Belaju merupakan kain yang terbuat dari kapas kemudian ditenun. Kain ini merupakan kain dasar dari kain mori dan pada umumnya berwarna putih. Jenis kain ini biasanya dipakai untuk membuat kain batik. Kemudian selanjutnya ada imajinasi. Imajinasi merupakan kemampuan berpikir untuk membayangkan, menghayal, dan juga menggambarkan suatu berdasarkan pengalaman. Kemudian ada batik. Batik merupakan teknik menggambar menggunakan canting dan malam yang dicairkan di atas kain mori kemudian dicelupkan pada pewarna pakaian tertentu. Selanjutnya ada balance, merupakan keseimbangan. Biasanya, ungkapan ini digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan warna, campuran bahan, ataupun lain-lainnya. Balance dapat melatih fokus, melatih kepekaan, melatih pernafasan, mengontrol emosi, dan juga mengajarkan optimisme dan pantang menyerah kepada siswa. Selanjutnya ada chiaroscuro, merupakan pemahaman di dalam teknik lukis tentang teknik dan juga pembagian kualitas gelap dan terang. Selanjutnya ada corak. Corak merupakan gaya atau ungkapan dari seorang seniman dalam menggambarkan bentuk-bentuk yang alami. Selanjutnya ada distorsi. Distorsi merupakan ketidaksesuaian atas penyimpangan sebuah karya seni dari bentuk alamiahnya. Biasanya melebih-lebihkan bentuk alamiahnya ataupun menonjolkan bagian yang ditonjolkan. Dalam hal ini tidak keseluruhan dalam seluruh melebih-lebihkan atau menonjolkannya. Kemudian ada desain. Desain merupakan kegiatan merancang ataupun pola dari karya seni 2 atau 3 dimensi untuk seluruh unsur karya seni menjadi sebuah wujud karya seni. Kemudian ada akulturasi. Akulturasi merupakan percampuran dua budaya yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Selanjutnya ada gradasi warna. Gradasi warna merupakan corak warna yang bisa dikembangkan dari dua warna ataupun lebih. Dengan kata lain, gradasi warna merupakan perkembangan warna ataupun perubahan warna yang terjadi jika dua warna atau lebih digabungkan. Gradasi dapat mempengaruhi motorik halus pada anak. Selanjutnya ada nirmana. Nirmana merupakan desain, rancangan, dan juga konsep.
Nirmana membuat suatu karya lebih tertata, lebih artistik, dan juga lebih indah. Nirmana sendiri juga diartikan sebagai pengorganisasian antara unsur-unsur seni yang berupa titik, garis, bidang, gempal, warna, dan juga tekstur yang dipadukan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan komposisi sehingga menghasilkan karya yang artistik. Kemudian selanjutnya ada membutsir. Membutsir merupakan kegiatan membuat karya setiga dimensi dengan bahan tanah liat dengan cara meremas, membentuk menggunakan tanah, dan juga menggunakan tangan dengan keadaan masih basah. Selanjutnya ada apresiasi. Apresiasi merupakan kesadaran untuk menghargai nilai-nilai seni dan budaya dengan tujuan pembelajaran apresiasi seni rupa di sekolah dasar untuk mengembangkan kemampuan anak memiliki kepekaan terhadap segala sesuatu dan pada akhirnya akan memahami tentang kesadaran dalam dunia sehingga akan diperoleh manusia yang utuh dan menyeluruh. Selanjutnya ada sketsa. Sketsa merupakan gambaran atau rancangan kasar yang berfungsi sebagai kerangka ketika akan menggambar ataupun melukis. Kemudian ada kontemporer. Kontemporer merupakan seni rupa masa kini yang mengutamakan kebebasan berekspresi. Yang terakhir ada ikonografi. Ikonografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seni dalam membuat arca. Nah, setelah mempelajari 20 istilah dalam seni rupa, sekarang kita akan mempelajari tentang kaitan antara seni rupa tersebut ke dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu nirmana. Nirmana tadi kan sudah dijelaskan bahwa desain atau rancangan dan juga konsep yang terdapat titik, garis, bidang, gempal, dan warna, juga tekstur. Di sini berkaitan dengan mata pelajaran matematika yang berupa pembuatan garis dan bentuk-bentuk bangun datar. Kemudian ada membutsir. Membutsir tadi merupakan karya 3 dimensi dengan bahan tanah liat dengan cara meremas bentuk tanah menggunakan tangan. Nah, dalam hal ini bertujuan untuk melatih emosi siswa, kreativitas siswa, imajinasi siswa, dan juga otot tangan siswa, sehingga berkaitan dalam mata pelajaran PJOK yang melatih kekuatan otot tangan. Selanjutnya ada imajinasi. Imajinasi merupakan kemampuan berpikir untuk membayangkan, menghayal, dan menggambarkan suatu berdasarkan pengalaman. Di sini, dalam imajinasi meningkatkan siswa dalam berpikir, memicu kreativitas siswa, menghilangkan stres, serta dalam imajinasi yang mengontrol penaralan, ucapan, saraf, dan penerimaan stimulus yang saling bekerja. Sehingga imajinasi berpengaruh kuat terhadap badan dan pikiran karena ketika seseorang berimajinasi, membuat tubuh seakan mengalaminya. Sehingga di sini berkaitan dengan mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan juga PJOK. Selanjutnya ada ikonografi. Ikonografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seni dalam pembuatan arca. Nah, di sini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat memahami dan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada siswa. Guna untuk belajar mengenai Tuhan ataupun dewa-dewi dari mempelajari arca tersebut. Di sini berkaitan dengan pembelajaran IPS. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi merupakan pencampuran dua budaya yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Bertujuan agar siswa dapat memadukan karya dari setiap budaya, melatih kreativitas siswa, menanamkan jiwa Pancasila pada siswa, dan juga memperluas pemahaman siswa mengenai macam budaya, kerajinan, dan juga tradisi yang ada di Indonesia. Nah, di sini berkaitan dengan mata pelajaran PKN dan pemahaman Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.